Siapa di sini yang begitu habis jalan-jalan pulang dari luar negeri sampai di Indonesia dompet langsung tipis? Tenang guys, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah ngalamin. Aku juga pernah bikin kesalahan yang bikin budget liburanku membengkak dan akhirnya rasanya pengen nangis karena dompet langsung kempes tipis banget. Nah, di video ini aku akan bahas 7 kesalahan utama saat traveling berdasarkan pengalamanku dan juga solusi bagaimana cara mengatasinya. Tonton sampai habis ya. Let's go! Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ya, supaya aku terus bersemangat untuk berbagi tips dan juga hal-hal lain yang seru soal traveling, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke guys, kesalahan yang pertama, pesan tiket terlalu mendadak. Banyak orang berpikir kayaknya pesannya nanti-nanti aja deh gitu kan. Kalau udah tahu misalnya kita mau ke Amerika gitu ya, harganya sekian belas juta gitu. Tunggu nanti gitu. Nah, kita itu lupa, kadang-kadang kan dalam harian kita sibuk ya. Besoknya ternyata udah numpuk sama pekerjaan lain dan banyak hal lagi yang harus kita urus, akhirnya kita jadi kelupaan, nggak jadi beli tiket sampai menjelang keberangkatan 1 minggu, 2 minggu baru kita book tiket. Apalagi kalau itu peak season, aduh itu benar-benar pusing. Bisa jadi budget kita itu 2-3 kali lipat lebih banyak dari apa yang akan kita perkirakan. So, booking tiket jauh-jauh hari itu sangat penting guys. Dan ada beberapa hal lain ya, termasuk kalau kita misalnya pergi yang jarak jauh gitu ya, kayak Amerika, kita berencana ke sana mungkin 1 bulan. Tapi karena ada beberapa hal kita butuh, wah kayaknya harus dipercepat nih. Atau kayaknya nanti harus diperpanjang. Nah, ini bisa jadi solusi kalau kalian beli tiket yang ada klausul boleh reschedule atau boleh refund. Itu akan lebih mahal sedikit, tapi aman daripada tiket hangus. Itu pilihannya guys. So, harus dihitung-hitung bener ya. Kalau nggak mau budgetnya bengkak, nah ini harus menjadi perhatian utama. Jangan lupa gunakan fitur alert. Nah, kalian pakai aplikasi yang mana silahkan. Jadi waktu price drop itu mereka biasanya akan ngasih tahu melalui email atau melalui apapun, sehingga nah pas saat itu kita ready, udah kita book aja. Ini sangat bermanfaat dan ngaruh banget nih. Kesalahan 2, tidak riset biaya hidup di kota tujuan. Nah, kalau kita nggak riset jauh-jauh hari, kita itu kayak main game guys, tebak-tebakan. Bisa mahal, bisa murah, dan kita ribet sendiri nanti. Kalau kita sudah tahu gitu ya, beberapa estimasi harga gitu ya, misalnya kita mau ke New York, kita mau ke Jepang gitu ya, minimal kita udah prepare dan udah siap dengan budget. Kalau misalnya nanti terlalu besar, nah kita cari tuh informasi mana sih tempat-tempat, lokasi, restoran dan lain sebagainya yang bisa lebih murah. Makanya riset itu sangat penting, apalagi kalau kita solo travel. Karena nanti di negara tujuan yang bertanggung jawab terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nggak ada orang yang bisa membantu kita guys, kecuali hanya diri sendiri dan Tuhan. So, riset dan jangan lupa cek-cek selalu harga. Dan kadang-kadang kalau kita menemukan hidden gem gitu ya, termasuk makanan, tempat wisata, nah ini bisa sangat bermanfaat untuk menekan harga. Kesalahan ketiga adalah overpacking. Ini aku banget guys, aku tuh selalu overpacking. Meskipun sudah berkali-kali traveling, kadang-kadang aku tuh orangnya kayak ragu gitu loh. Wah ini nanti kayaknya nggak match sama itu dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah makin mending guys. Kalau zaman dulu awal tuh bisa pulang bajunya tuh nyisa beberapa setel gitu, dan itu tuh bikin kesel gitu ya, karena oh my god ini kan seharusnya bisa aku manfaatkan untuk hal lain. Nah belum lagi kalau kita flight, aku kan dari Semarang ya, dari flight domestik itu bagasinya beda dengan flight internasional. Jadi kita harus berpikir tuh, jangan sampai nanti ketika udah sampai di domestik kita kena tambahan bagasi. Jadi waktu itu aku naik pesawat domestik Garuda loh guys, itu 20 kilo bagasinya, karena aku dari Amerika, aku kebanyakan 3 kilo karena aku 23 kilo. Nah ini jadi problem. Nah ini juga harus dipikirkan supaya kita
bagaimana sih caranya meminimalisasi baju yang kita bawa. Nah, caranya adalah harus di mix and match. Misalnya pakai warna-warna standar, yang itu bisa digabung-gabungkan. Misalnya celana jeans atasnya putih, kemudian warna-warna netral, ini akan lebih mudah dipadu-padankan. Yang lebih enak adalah kalau kita keluar negeri, apalagi itu musim dingin atau autumn gitu ya guys, itu tuh enak karena cuacanya sejuk dan kayak badan itu nggak bau gitu loh guys. So kalau kita gonta-ganti baju dengan warna itu aja, baju itu aja nggak ganti-ganti juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ganti outer aja. Nah kalau kalian berhijab, ini enak deh bisa ganti hijab aja gitu kan. Kalau hari Senin misalnya pakai yang krem, besok Selasa pakai biru, besok lagi pakai merah. Nah aku biasanya outernya itu aku padu-padankan. Misalnya kali ini aku pakai outer krem, besok coklat, terus besoknya lagi warna merah dan lain sebagainya, terus bisa mix and match itu guys. Jadi kita emang benar-benar harus straight di situ supaya bagasi kita tidak kelebihan. Apalagi kalau kalian termasuk orang yang sangat suka beli oleh-oleh. Baju yang kebanyakan itu kan bisa di skip tuh untuk tempat oleh-oleh. Itu guys. Dan tips yang lain adalah bikin list, jangan lupa ditulis detail, terus nanti kalau udah dimasukkan ke koper itu dicontreng-contreng gitu supaya nggak ada yang terlewat. Karena nanti kalau ada yang terlewat, kita akan boncos. Karena kayak aku waktu di UK, kan aku akhirnya beli sweater lah dan lain sebagainya, karena ternyata malam itu sangat dingin dan cek-cek weather ya, karena cuaca di luar negeri itu berbeda-beda dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi badan kita supaya kita sehat dan tetap stylish. Kesalahan keempat adalah selalu makan di restoran di tempat objek wisata. Nah ini aku lakukan di India. Jadi di India itu tempat makan yang dia strategis gitu ya di lokasi wisata. Ini biasanya more pricey dan itu bisa 2-3 kali lipat dari harga di tempat-tempat umum. Kayak misalnya di dekat pasar dan lain sebagainya itu relatif lebih murah karena pedagangnya juga banyak guys. Kan lumayan tuh ya menghemat tuh. Harga 3 kali lipat kita bisa buat 3 kali makan. Jadi ini harus menjadi poin utama supaya kalau kita makan ini cari aja yang melipir gitu ya, biasanya diganggang dan lain sebagainya. Nah ini akan lebih murah kalau dibanding kita bener-bener yang ada di lokasi turis. Ini sama guys kalau kita beli oleh-oleh di tempat yang lebih strategis, misalnya di tempat yang dekat pemberhentian bus, itu biasanya tuh lebih mahal ya. Jadi kita agak jauh gitu nggak apa-apa, jalan lebih jauh pasti itu akan lebih murah. Lumayan loh, terpaut 2 euro. Kan 2 euro tuh udah berapa tuh? Hampir 28.000 ya. Jadi itu bisa dicatat dan dijadikan untuk nanti ketika kalian berkesempatan ke luar negeri. Lumayan kan? Dan yang pasti guys, manfaatkan selalu website atau internet untuk mencari informasi karena di situ kadang juga tertera menu, kemudian berapa harganya juga. So, harus rajin membaca, oke? Kesalahan kelima, tidak pernah menggunakan transportasi umum. Nah, ini aku banget tuh waktu aku di Amerika. Karena aku solo traveler dan aku males gitu ya kemana-mana, tapi waktu itu memang niatku aku nggak mau berhemat gitu. Nah bedanya tuh jauh banget guys. Misalnya aku jarak dekat aja gitu ya pakai Uber tuh $35 gitu ya. Nah pakai bus mau jarak sejauh apapun itu cuman $1. Gila nggak sih, jauh banget gitu loh untuk perbandingan harganya, sehingga ini menghemat jauh biaya. Dan akhirnya setelah aku tahu kalau naik bus itu lebih murah, jadi aku tidak berkeberatan untuk naik transportasi publik. Ini penting banget, apalagi kalau di beberapa wilayah kamu terpaksa solo traveler gitu ya. Nah ini penting karena kita nggak bisa sharing cost dengan orang lain. Kalau kita bisa sharing cost dengan teman, nah ini beda karena harganya tentu bisa dibagi dan kadang-kadang kalau kita hitung bisa jadi gitu ya guys, bisa jadi loh
harga untuk naik transportasi yang kita charter itu lebih murah. Tapi sekali lagi dihitung-hitung lagi supaya tidak boncos gitu. Terus kadang-kadang kita itu juga ada transportasi yang dia charge satu harian tuh biaya transportasinya lebih murah. Kalau kita beli kayak ketengan gitu, nah nanti cek-cek dulu ini mau di negara mana, yang kadang-kadang bolak-balik itu juga bisa murah gitu. Jadi tiap negara itu berbeda, dan kadang-kadang untuk turis mereka juga ngasih kayak kartu yang free, tapi tetap ya untuk top up-nya kita bayar. Itu guys, jadi memang harus rajin-rajin untuk riset. Kesalahan ke-6, tidak menyusun itinerary dengan efisien. Ini contohnya gimana? Nah, misalnya kita akan ke suatu tempat, usahakan langsung berendengan gitu loh. Jadi tidak dari sini nanti kita ke sana, zigzag lagi balik ke sana dan lain sebagainya. Jadi cari lokasi yang searah, ini menghemat banget transportasi, menghemat waktu, menghemat tenaga dan lain sebagainya. Kalau kita jalan kaki pun, misalnya kayak di UK ya, kita bisa ke Buckingham area, kemudian kita bisa ke gardennya yang tulip itu, terus kita juga ke beberapa lokasi lain kayak di London Eye, kemudian di situ ada Tower, ada London Bridge, terus ada beberapa lokasi-lokasi lain yang deketan. Nah, ini akan lebih enak, kita juga bisa menjangkau lebih banyak lokasi dengan sangat efektif dan efisien. Kalau kita pakai transportasi umum, ini juga sangat membantu untuk menghemat. Setuju nggak kalian? Tulis di komen ya kalau kalian punya pengalaman yang sama, atau kalian pernah boncos gara-gara transport kayak aku. Boleh share, kita akan merayakan pengalaman ini bersama. Poin 7, skip asuransi perjalanan. Nah, ini guys, aku juga ngalamin gitu ya. Waktu itu aku skip asuransi perjalanan, dan apa yang terjadi, aku tuh deg-degan sepanjang hari ketika aku travel. Tapi sebelumnya aku sudah nanya gitu ya sama temenku yang tinggal di Amerika, bahwa aku tuh harus pakai insurans nggak sih, karena aku lihat juga lumayan gitu ya untuk harganya. Ketika kalian mau traveling berapa hari, ini juga ngaruh guys. Nah, tanya aja ke agen insurance yang kalian percaya, nanti akan dikasih untuk simulasinya. Misalnya 14 hari harganya berapa dan lain sebagainya. Taruhlah misalnya kita ambil yang 8 hari atau 14 hari ya, atau 1 bulan gitu ya, bisa 1,4 juta. Atau kalau rombongan, ini biasanya lebih murah. Rombongan kan hanya 5 hari, 7 hari, itu kadang-kadang bisa cuma 250.000, bisa 700.000, tergantung negaranya juga dan insurance apa yang dipilih. Tapi ini akan sangat membantu guys. Nah, waktu itu aku skip, tapi aku tanya gitu ke temanku, perlu nggak sih aku pakai insurance? Temanku sih bilang, nggak apa-apa kalau mau pakai insurance pakai aja, tapi kalau nggak pun nanti aku kasih tahu step-stepnya kalau just in case kamu sakit. Karena kalau waktu itu di Amerika ya guys, itu ada beberapa klinik yang orang Indonesia juga bisa berobat ke sana. Nah, waktu itu aku juga kayak nyoba gitu loh guys, coba gimana kalau aku nggak pakai insurance, dan ternyata aku deg-degan parah, dan aku selalu berdoa sepanjang hari, ya Allah please aku sehat. Dan aku waktu itu sempat sakit guys, tapi sakitku tuh nggak parah ya, flu batuk gitu, dan aku udah prepare untuk bawa obat flu dan batuk, tapi lumayan gitu 3 hari. Aku sempat serem juga karena kan ini di negara orang dan aku sendiri. Nah, jadi kayak ngerasa aku tuh insecure gitu ya, karena oh my god aku nggak pakai insurance dan lain sebagainya. Ya paling tidak ketika kita punya asuransi itu kita ngerasa tenang gitu ya. Tapi itu kembali ke kalian, ke teman-teman yang mau traveling, mau skip atau enggak. Tapi menurutku ya disiapin aja gitu ya, karena kita nggak pernah tahu. Kecuali kalau kalian emang udah riset sebelumnya ya di negara tersebut, kalau nggak pakai insurance gimana, karena biayanya bisa sangat mahal guys kalau terjadi apapun gitu. Dan emang beda gitu kan rumah sakit di luar negeri sama di dalam negeri, so harus tetap hati-hati. Dan ini juga menjadi catatan gitu ya untuk ke depan, gimana menurut teman-teman, merasa safe yang mana nih, merasa tenang yang mana gitu.
Jadi dikembaliin aja ke masing-masing traveler. Dan insurans ini juga perlu kalau kalian menuju ke destinasi yang kayak emang high risk gitu ya. Kayak banyak aktivitas outdoor, kemudian cuacanya sangat ekstrim. Nah, ini biasanya kita juga harus tahu bener tuh, misalnya kayak di Asia itu kan relatif Asia Tenggara ya, cuacanya relatif sama dengan Indonesia, jadi kita untuk penyesuaian cuaca dan lain sebagainya nggak terlalu effort. Tapi kalau di beberapa negara kayak Rusia, kemudian kayak Eropa yang dia bisa saljunya tuh bisa setebel apa gitu ya, lebih dari 1 meter. Korea kita harus mendaki gunung dan lain sebagainya. Nah ini kayaknya lebih safe deh kalau kalian beli insurance. Aku bukan agen asuransi ya, dan aku juga nggak di endorse, jadi itu pendapatku pribadi berdasarkan pengalamanku. Gimana kalau menurut kalian? Setuju nggak dengan aku atau kalian punya pendapat lain? Tulis di komen. So guys, boncos ketika traveling itu sebenarnya bukan karena kita boros, tapi karena kita kurang persiapan dan kadang-kadang karena kesengajaan. Sengaja mau boros gitu. Dengan riset, perencanaan, dan strategi yang pas dan tepat, kita akan terhindar dari hal-hal keboncosan dan lain sebagainya. Dan ketika kita pulang traveling, kita nggak sedih, nggak nangis, karena saldo kita masih tetap aman. Kalau kamu punya pengalaman yang sama kayak aku, boncos saat liburan, tulis di komen ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!